Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PKN bab 4 kelas 9 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi permasalahan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Permasalahan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama adalah bentuk dan pengaruh keragaman masyarakat Indonesia. A. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman ras. Menurut Punchonirat, ras merupakan suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar. Kelompok ras di Indonesia yang pertama adalah golongan Wedoid, berasal dari Sri Lanka. Ciri-ciri perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Persebarannya orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano di Mentawai, dan Toala, Tokea, dan Tomuna. Golongan ras yang berikutnya adalah golongan Melayu Mongoloid, dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan Melayu Mongoloid dibagi menjadi dua, yaitu golongan Melayu tua atau Proto Melayu, biasanya mendiami suku Batak, Toraja, dan Dayak. Sedangkan yang kedua adalah golongan Melayu muda atau Deutero Melayu, yaitu suku Jawa, Bali, Madura, dan Banjar. Golongan ras di Indonesia yang berikutnya adalah golongan Papua Melanesoid. Ciri-ciri rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Sebarannya adalah penduduk Pulau Papua, KI, dan Aru. Sedangkan golongan Negroid, ciri-cirinya seperti orang Negro tetapi bukan keturunan Negro. Rambut keriting, perawakan kecil, serta kulit hitam. Sebarannya adalah di Semenanjung Malaya dan orang mikroskopi di Kepulauan Andaman. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia yang kedua adalah keragaman suku bangsa. Faktor yang mempengaruhi persebaran suku bangsa di Indonesia antara lain adalah faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Menurut Punchonirat, suku bangsa diartikan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Perbedaan suku bangsa dapat dilihat dari ciri-ciri fisik, bahasa yang digunakan, adat istiadat, kesenian daerah, dan batasan fisik lingkungan. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia: daerah Papua ada suku Domas dan Dani, daerah Maluku ada suku Ambon, Nate, Sangihe, Halmahera. Sedangkan di Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Sumbawa, Sasak, Bima, dan Timor. Di Sulawesi terdapat suku Makassar, Toraja, Manado, dan Bugis. Kalimantan terdapat suku Banjar, suku Dayak, dan di Jawa ada suku Sunda, Jawa, dan Madura. Dan di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, dan Bengkulu. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia yang ketiga adalah keragaman budaya. Menurut Selo Sumarjan dan Suleman, kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kebudayaan antara lain adalah lingkungan masyarakat, pertemuan antar bangsa, serta kepercayaan yang kuat yang mengakar. Masih dalam bentuk keragaman masyarakat Indonesia, yang keempat adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaannya tersendiri. Kebudayaan tersebut sebagian ada yang menjadi adat istiadat. Salah satu adat istiadat tersebut dapat dilihat dari sistem kekerabatan. Beberapa sistem kekerabatan yang terdapat di Indonesia antara lain adalah patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sistem kekerabatan ini ada di daerah Palembang dan Batak. Sistem kekerabatan yang kedua adalah matrilineal, menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki.
Sistem kekerabatan ini terdapat di daerah Minangkabau. Sedangkan sistem kekerabatan yang ketiga adalah parental, menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak maupun ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Sistem kekerabatan ini terdapat di daerah Aceh dan Jawa Barat. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia yang kelima adalah keberagaman antar golongan. Para sosiolog mendefinisikan golongan dengan istilah kelompok sosial. Golongan sosial atau kelompok sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Contohnya adalah golongan berbasis agama, partai politik, profesi, tingkat pendidikan, serta organisasi. Keberagaman antar golongan ini semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama yang diakui di Indonesia itu antara lain adalah agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, serta Konghucu. Bagian B yaitu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman akan memberikan keunggulan dan kekuatan bagi suatu bangsa jika terdapat persatuan dan kesatuan di dalamnya. Akan tetapi, keberagaman yang tidak dapat dipahami oleh setiap bangsa akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya perselisihan yang berakhir dengan konflik. Berikut dampak dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh negatif keragaman masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif keragaman masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, atau A, terjadinya konflik dalam masyarakat. Disintegrasi atau disorganisasi merupakan suatu keadaan yang tidak stasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan. Yang C adalah primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang D adalah fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Bagian yang kedua adalah pengaruh positif keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut pengaruh positif dari keragaman. Yang A, terciptanya integritas nasional. Yang B, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dan yang C, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Oke para siswa, itu tadi materi mengenai permasalahan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat. Walaupun kita berbeda, suku, agama, ras, maupun antar golongan, kita tetap satu ya, jangan sampai terpecah belah. Oke, untuk materi kali ini cukup, nanti kita sambung lagi pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.